Oke, kita akan belajar tentang RAB. Kita mulai dari kita akan bagi nanti part by partnya. Untuk part pertama ini kita akan bahas tentang rekapitulasi dan beberapa perhitungan volume RAB. Kemarin kita sudah secara umum kita bahas keseluruhan, mulai dari cara membuat rekapitulasi sampai dengan membuat RAB-nya seperti ini ya. Nih, ini kemarin secara umum kita sudah bahas. Di sini saya akan bahas ulang, mungkin sedikit lebih detail supaya bagi yang lupa bisa mengingatnya kembali. Yang pertama adalah rekapitulasi. Ini di awal membuat RAB kita siapkan dulu rekapitulasinya, terus item-item pekerjaan atau uraian pekerjaannya kita tuliskan semua, mulai dari pekerjaan preliminaris sampai dengan pekerjaan aksesoris, sesuai yang sudah diberikan oleh Bu Isna dalam contoh pembuatan RAB untuk PKL ini. Dari atas saja ya, urutannya adalah rekapitulasi, kemudian pekerjaan. Pekerjaan ini, pekerjaan apa? Ini rumah tinggal tipe berapa? Kalian hitung dulu, tipe rumah yang kalian gambar, tipe berapa. Kemudian lokasi. Lokasinya di Tangerang Selatan. Oke, terus uraian pekerjaannya. 1. Preliminaris. 2. Pekerjaan persiapan. Sampai dengan yang ke-13 adalah pekerjaan aksesoris. Ini nanti adalah untuk harganya kita link. Link caranya gimana? Kemarin sudah diajarkan. Ketik sama dengan, nih perhatikan yang di sini ya. Nih, muncul kan? Sama dengan, terus kita klik di RAB-nya. Baca dulu nih, pekerjaan apa? Preliminaris. Sedikit klik di RAB. Preliminaris, klik yang harga. Nih, terus di enter. Nah, masuk situ. Ini contoh lagi saya hapus dulu ya, biar paham. Ini 2. Yang kedua adalah pekerjaan persiapan. Jadi sama dengan ke RAB, pekerjaan persiapan, berarti totalnya ini, bukan satu-satu, tapi yang paling bawah, di subtotalnya. Ini di enter. Kemudian sama pekerjaan pondasi, ketik sama dengan, klik sheet RAB, pekerjaan pondasi. Nih, klik di subtotalnya. Enter. Oke, lanjut untuk RAB-nya sendiri. RAB, saya jelaskan ulang. Pertama, uraian pekerjaan, Romawi 1 ya. Itu pekerjaan preliminaris. Preliminaris kemarin itu isinya apa? Yaitu adalah untuk pekerjaan administrasi dan pekerjaan mob-demob atau mobilisasi dan demobilisasi. Yang termasuk pekerjaan administrasi apa? Pekerjaan administrasi di sini mungkin kalian dalam melakukan perhitungan ini nanti butuh bayar bikin shop drawing dan as-built drawing. Terus kemudian ada administrasi proyek. Administrasi proyek itu membuat laporan proyek. Terus itu contohnya ya untuk administrasi. Sedangkan mobilisasi dan demobilisasi itu adalah kalian butuh mengangkut material ataupun orang pekerja ke proyek kalian. Terus kemudian itu mobilisasi, dan demobilisasi itu adalah mengembalikan mungkin peralatan-peralatan seperti steger yang awalnya dibawa ke proyek, dibawa pulang kembali ke workshop. Nah, itu namanya demobilisasi. Di sini satuannya volumenya 1. Karena apa? Ini lamsam. Lamsam itu apa? Lamsam itu adalah kayak istilahnya borongan atau total semua, atau bisa dibilang semuanya include, termasuk. Nah, itu lamsam. Jadi nanti untuk pembayarannya nih di sini ya. Lamsamnya kan perkiraan semua tadi tuh. Buat bikin gambar, terus buat bikin laporan, terus untuk mobilisasi dan demobilisasi, semua itu udah diperkirakan nilai harganya adalah
15 juta. Nah, ini nanti berarti ketika proyek selesai itu penagihannya untuk pekerjaan preliminaris langsung tuh. Kalau pekerjaan selesai otomatis akan langsung dibayarkan 15 juta. Tidak ada lagi yang namanya untuk pekerjaan persiapan ini dilakukan opnam. Opnam itu adalah penyesuaian antara kontraknya itu ini nanti jadi kontrak, dan pekerjaan di lapangan. Karena ini satuannya lamsam, jadi akan langsung dibayarkan. Itu untuk preliminaries. Yang kemudian, nomor 2 adalah untuk pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan, pengukuran dan pemasangan boplank. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Ini caranya bagaimana? Caranya adalah, nih saya buka contoh. Ini contoh yang gambar saya sendiri. Nih, contoh ada denah itu dengan panjang 8 meter dan lebarnya 16 meter. Maka untuk pekerjaan boplank itu kan pasangnya boplank itu nggak pas di sudutnya sini. Kalau kita masih ada lahan kosong untuk mempermudah pekerjaan kan boplank itu patok-patok gitu loh. Patoknya itu dia akan pasang di area luar dari lahan kalian atau denahnya ini nanti. Jadi dikasih space atau jarak sekitar 1 meter. Nah, jadi ini kalau dikasih jaraknya 1 meter dari 8 meter itu ke kiri sini adalah 1 meter dan ke kanannya 1 meter berarti menjadi 8 tambah 2 kan 1 tambah 1 yaitu 10 meter. Nah, 10 meter jadi di sini kan pasang patoknya nih. Kemungkinan perkiraan di sini dan di sini. Terus yang turunnya juga tuh, ini kan 16 meter. 16 meter berarti dia dipasang naik ke atasnya ditambah 1 meter, ke bawahnya nanti juga 1 meter. Berarti 16 tambah 2, jadinya 18 meter. Terus untuk volumenya, kan ini meter lari. Meter lari itu berarti meter panjang. Meter panjang berarti keliling. Mencari keliling berarti tinggal ini tadi 8 tambah 2 jadi 10. 10 kali 2, 20. 20 ditambah 18 kali 2. 18 kali 2, 36. 36 ditambah 20 berarti ininya 56. 56 meter lari. Ini per masing-masing denah kalian ya. Kalau yang saya hitung itu denah saya, jangan kalian tulis 56, nanti hasilnya salah. Nah, ini sudah boplank. Pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan dan perataan. Lah, ini adalah sesuai ukuran lahan kalian. Kan satuannya meter persegi. Berarti kalau lahan di saya tadi adalah 8 meter dikali 16 dikali 16 18. Tunggu dulu. Kali 16 meter berarti tinggal ketik sama dengan 8 kali bintang ya kali 16. Nah, berarti pembersihan lapangan adalah 128 meter persegi. Oke. Berikutnya untuk pekerjaan galian dan urukan. Galian. Galian ini satuannya apa? Satuannya adalah meter kubik. Nih, volume ya. Kalau dalam RAB itu nyebutnya volume. Volume itu seperti yang sudah lalu dibahas. Kalau volume dalam matematika itu adalah pasti meter kubik. Tapi kalau volume untuk RAB itu bisa lamsam, meter persegi, meter lari, dan meter kubik itu disebut volume. Oke, lanjut. Berarti ini meter kubik. Pekerjaannya adalah galian tanah biasa sedalam 1 meter. Kalian nanti lihat dulu di otomatis denah pondasi kalian ya. Dan potongannya dulu. Nah, galiannya. Yang dimaksud galian itu berarti batasnya mana? Batas galian itu ini. Ini kan simbol apa? Tanah asli. Kalau tanah asli berarti yang mulai digali kan nih garis ini. Ini ke sini, sini ya. Nah, kalau ini punya saya bentuknya trapesium, tapi galian bisa juga tergantung gambar kalian, bisa juga
tidak trapesium atau hanya persegi. Jadi ini lurus ke atas. Nih, lurus ke atas terus baru belok ke sini tuh bisa juga. Nah, itu kalian rumusnya cari luas penampangnya dulu. Kalau trapesium kan luas penampangnya sisi sejajar sini, ini ke sini berapa, tambah ini ke sini berapa, dibagi 2. Jadi misalkan saya kasih. Nah, ini contoh desainnya. Sisi atas, karena ini trapesium ya, sisi atas 900 atau 0,9 meter ditambah 0,7 meter sama dengan kan 1,6. Berarti nanti 1,6 dibagi 2 berapa? Yaitu 0,8 meter. Berarti punya saya nanti 0,8 dikali tingginya. Tingginya ini berapa? 0,89. Itu kan penampang. Ya kan? Penampangnya ini udah ketemu tuh. Penampang sudah ketemu, tinggal dikalikan panjang pondasinya. Nah, karena punya saya ini ada 2 tipe pondasi, yang ini kan pondasi setengah, yang ini pondasi utuh. Kita lihat lagi di denah. Nah, penampangnya tadi, yang saya hitungkan pertama kan, pertama penampang untuk pondasi setengah. Jadi dikalikan dengan panjangnya nih, yang pondasi setengah mana aja, berarti tambah dulu ya, ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, berarti berapa ini? 8 meter, tambah 16 meter, tambah 8 meter, tambah 16 meter. Tinggal masukin sini dulu. Nih. 8 meter, tambah 16, tambah kali 2 gitu aja biar gampang. Dikurung ya. Nih dikurung. Nih kali 2. 48 dikali dengan tadi berapa? Nih, dikali dengan penampangnya tadi. Penampangnya kan berarti 0,78. Penampangnya 0,78 kali 0,8 tadi ya. Jadi 0,8. Oke, ketemunya ini. Tapi ini baru yang pondasi setengah ya. Nanti ditambah lagi kalian pondasi yang utuhnya. Pondasi utuhnya bagaimana? Sama. Pondasi utuh cari dulu penampangnya ini. Penampangnya ini kayak ini tadi dikali dengan total panjang yang pondasi utuh. Kalau pondasi utuh banyak nih. Biar nggak bingung menjumlahkannya diurutin. Yang vertikal, nih mulai dari sini dah. Yang vertikal paling ini tambah dulu. Ini berapa panjangnya? Ini 2 meter. Tambah ini. Tambah sini. Tambah sini. Biar nggak ada yang kelewat. Terus yang horizontal juga. Mulai dari atas saja. Paling atas mana berarti? Ini. Horizontal. Kalau ini nggak ada ya. Karena ini hanya pondasi rolak. Pondasi rolak itu hanya bata yang disusun. Jadi dia nggak gali. Jadi cuman ini. Tambah ini. Tambah ini. Tambah ini. Tambah ini. Tambah ini. Oke. Nanti dimasukkan juga nilainya di sini. Dijumlahin. Kemudian urukan pasir. Nah, urukan pasir ini kalau kita lihat di pekerjaan untuk di analisa itu langsung masuknya nanti ke pondasi batu kosong saja. Yang di saya nggak usah karena untuk analisanya adalah urukan pasir ini sudah masuk ke pondasi batu kosong. Urukan pasir itu ini loh. Kalau yang di pondasi nih. Ini kan batu kosong. Bawahnya itu ada biasanya ada urukan pasir seperti yang di kalian. Kalau yang digambar kemarin dikasih itu ini pasir. Tapi ini nggak ada batu kosongnya kan. Berarti ini anggap aja nanti ini ada rolaknya batu kosong terus sama plus pasir gitu ya.
Oke. Jadinya urukan pasir ini kalau di saya ini nggak usah. Urukan pasir dia nggak usah. Langsung masuk ke urukan tanah padat. Urukan tanah padat ini urukan tanah kembali. Urukan tanah kembali itu maksudnya apa? Maksudnya nih, setelah kita gali ini, kan digali tuh otomatis tanahnya dibuang dibuang keluar, terus kita bangun pondasinya ini kosong, makanya ini diurukkan lagi tanahnya supaya tertutup pondasinya. Nah, ngitungnya itu pakai rumus yang sepertiga aja. Jadi, sepertiga, nih, ketik sama dengan sepertiga kali galian. Nah, klik yang atas, kali klik enter. Nah, jadi urukan tanah kembalinya ini. Ini urukan tanah kembali aja lah. Tidak pusing. Urukan tanah kembali. Oke. Lanjut ke pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi batu kali. Pekerjaan pondasi batu kali 1/4 meter kubik. Caranya gimana? Nih. Batu kali berarti yang ini kan. Atas. Itu sama, cari penampangnya dulu. Penampangnya ini berapa? Penampang itu kalau yang trapesium kan panjang atasnya sini. Kalau ini kan 20 cm, terus bawahnya ini berapa? Cek dulu. Saya cek punya saya. Nih, berarti luas penampangnya ini 0,2 tambah 0,8 tambah 0,6 jadinya 0,8 bagi 2 berarti 0,4 kali tingginya 0,69. Nah, T sama dengan 0, langsung bolehlah 0,69 dikali panjang pondasinya tadi. Panjang pondasinya berarti nanti ngitungnya 2 kali. Yang pertama yang pondasi setengah, yang kedua adalah pondasi utuh. Nah, kali berapa? Ini misal 30. Dah, nanti terus ditambahin ya. Ini kan baru yang setengah tadi berarti. Terus ditambah lagi. Tinggal aja tambah. Di rumusnya tambah. Yang pondasi utuh dimasukkan. Nilainya berapa. Dah. Terus yang pondasi batu kosong. Pondasi batu kosong itu unstamping ya. Unstamping. Nih. Unstamping berarti ini. Ini 0,2 kalau punya saya ya. Unstamping itu isinya kalau ini untuk unstamping 0,2 kali 0,7 kan 1,4 tinggal kali panjangnya sama kayak ini. Terus kemudian yang pondasi footplate. Nah, pondasi footplate ini beton kan nanti berarti dia beton bertulang ya. Itu nanti dihitung juga. Hitungnya dia akan bentuknya seperti ini. Nah, itu berarti nanti dibagi 3 biar nggak bingung. Yang pertama, untuk yang lurus nih, yang jadi 1 ini, kan ini penampangnya biar nggak bingung kan. Ini 1, penampang 1. Terus ini penampang 2 yang trapesium. Penampang 3 ntar yang persegi panjang ini. Dihitung, rumusnya sama kayak yang tadi. Terus dikalikan dengan, kan penampang dikali lebarnya sini. Penampangnya tadi dikali ini dulu lebarnya. Dulu. Nih, artinya saya 1 meter. Terus dikali jumlahnya. Luas penampang kali panjangnya sini. Luas penampang tadi dari sini nih, potongan ini loh. Ini penampang. Ini kan ini nih. Nah, penampangnya ini dikali lebarnya ini 1 meter. Kalau punya saya 1 meter. Terus dikali titiknya. Titiknya dari mana dapatnya? Titiknya cari nih. Ini yang pondasinya utuh juga ya. Kan ada utuh, ada yang setengah. Kalau punya saya nih. Kalau yang utuh,
tinggal dihitung yang utuh berapa. Ini ada utuh nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, berarti dihitung sini dulu. Penampangnya tadi berapa? Misal ketemu penampangnya nanti sama dengan, udah dihitungin ya. Hitungin dulu, saya masukin sini dulu. Penampangnya ketemunya jadi 2. Luas penampangnya 2 meter kali lebarnya kan 1 meter, terus kali jumlahnya berapa? Ada 4. Oke, dijumlahin lagi semua yang itu juga yang setengah. Oke, sudah. Satuannya meter kubik. Nih, oke, sekalian saya contohin untuk memasukkan harga satuan di sini. Oke, lanjut ke harga satuan. Harga satuan bagaimana caranya? Kalau yang ini kan lamsam, jadi perkiraan kita tulis secara manual, ketikkan aja. Terus lanjut yang ke ini, pengukuran dan pemasangan bopleng. Nah, kita cari. Saya dilihatin dulu ya. Ketik sama dengan, cari di divisi yang udah disediakan, pengukuran dan pemasangan bopleng. Pengukuran dan pemasangan bopleng. Nih, ketemu kan? Kita ambil yang harga satuan pekerjaan. Klik, enter. Pembersihan lapangan sama dengan cari pekerjaan pembersihan lapangan. Pembersihan lapangan nih ada harga satuan. Enter. Oke. Yang galian tanah juga sama. Urutan tanah kembali. Cari juga sama. Ini yang pondasi biar nggak bingung ya. Yang pondasi sama ya, cek dulu. Nih, pondasi, cari di divisi berapa ada pondasi. Jadi saya jelasin nih, pondasi kan ada macam-macam nih. Cari, punya kalian yang mana? Ini ada pondasi batu belah hitam campuran 1:3. Sedangkan di RAB kalian berapa? Kalian kan 1:4. Cari makanya yang 1:4. Jangan salah nyari. Nih, ketemu kan? Belajar pondasi batu belah yang hitam ini 1:4. Harganya ini, klik, enter. Nah, kerjaan pondasi batu kosong. Cari pondasi batu kosong. Oke, ketemu. Nih, pondasi batu kosong. Nih, kita lihat di item di bahannya. Di bahannya kan sudah ada batu belah dan pasir uruk. Berarti tadi untuk pasir uruk di bawah batu kosong tadi udah masuk ke pekerjaan unstamping ini. Makanya untuk itu dijadikan satu saja. Kita ambil harga satuan, ketik ini, enter. Oke, lanjut. Yang pondasi foot plate. Ini kan beton bertulang. Di enter. Dia ada di divisi 4. Harga satuan beton. Nih, pakai yang ini. Pakai atau 32. Klik, enter. Oke. Untuk harga ini, kalau nanti kalian kesulitan nyari di divisi, bisa juga lihat di rangkuman. Kan sudah dibikinin rangkuman tuh. Mungkin lebih cepat, jadi yang diklik bisa sih yang di sini. Ini dapatnya dari mana? Kalau mau tahu dapatnya dari mana, yaitu dari divisi-divisi tadi. Contoh nih ya, kerjaan 1 meter fondasi 1/4, ketemunya kan sekian. Ini ada keterangan dari divisi 3. Jadi kalau mau tahu ini dapat dari mana, buka divisi 3 di kolom H373 gitu. Oke, untuk part 1 sampai sini dulu ya. Bisa dilanjutkan kalau yang sudah tahu, lanjutkan ke bawah semuanya sampai semua terisi. Sekian dan terima kasih.